Untuk melakukan penginstalan InInsight, sebelumnya kita harus masuk pada website Perpustakaan Nasional dan mengunduh aplikasi InInsight pada website tersebut. Nah, setelah aplikasinya diunduh, maka dapat dilakukan pengekstrakan pada aplikasi yang telah diunduh tadi dan dipastikan ekstrak file pada local disk C. Nah, setelah diekstrak maka ditunggu ya pengekstrakannya. Nah, setelah pengekstrakannya selesai, bisa masuk pada SAM yang telah diekstrak tadi dan dapat diaktifkan. Pastikan untuk mengaktifkan SAM-nya itu SAM control pada SAM control dan melakukan start pada Apache dan MySQL. Nah, setelah SAM-nya telah di start, maka selanjutnya yaitu masuk pada aplikasi InInsight-nya yang dapat diakses melalui localhost InInsight-nya pada yang tertera pada website tersebut. Nah, untuk login kita bisa melakukan pemilihan back office dan mengentri InInsight sebagai username serta InInsight sama dengan sebagai passwordnya. Setelah itu, untuk melakukan pengentrian katalog, dapat dilakukan pada pilihan katalog dan pemilihan entry katalog. Nah, masuk pada entry katalog ini terdiri dari data bibliografis, yaitu yang pertama ada judul, yang terdiri dari judul utama, anak judul, dan penanggung jawab. Selanjutnya, pada data bibliografis yang kedua, yaitu ada tajuk pengarang. Tajuk pengarang ini terdiri dari tajuk pengarang utama dan tajuk pengarang tambahan. Selanjutnya masuk pada daerah penerbit yang terdiri dari yaitu tempat terbit, penerbit, dan tahun terbit. Nah, setelah itu terdapat deskripsi fisik seperti jumlah halaman, terdapat juga ilustrasi dan dimensi. Nah, pada dimensi ini itu merupakan ukuran buku ya. Ukuran buku. Nah, selanjutnya terdapat juga BIPS bahan sertaan. Kalau tidak ada bisa dikosongkan saja. Nah, pada edisi jika bukunya tidak terdapat edisi dan hanya terdapat cetakan bisa diisi dengan cetakan. Nah, untuk subjeknya itu berdasarkan DDC ya. Dan di sini buku yang saya entry juga merupakan subjek sastra yang berada di kelas sastra dan selanjutnya mengisi kelas DDC, nomor panggilnya yang nanti otomatis berdasarkan yang telah kita entry juga. Selanjutnya juga ada catatan dan lokasi akses. Nah, setelah itu disimpan. Nah, setelah penyimpanan kita dapat melakukan penambahan eksemplar. Pada penambahan eksemplar ini kita bisa menentukan berapa jumlah eksemplar yang kita entry gitu. Selanjutnya kita menambahkan nomor induk. Nah, nomor induk ini berdasarkan nomor induk pada buku ya. Selanjutnya juga ada tanggal pengadaan, yaitu kapan diadakan buku tersebut. Nah, di sini pengadaan buku tersebut dilakukan pengadaannya pada tanggal 6 bulan 6 2023. Nah, selanjutnya disimpan. Nah, setelah disimpan, maka selanjutnya kita dapat melakukan penambahan cover buku. Nah, di sini sudah diunggah cover buku. Nah, ini katalog yang telah di-entry tadi. Selanjutnya, untuk pengentrian anggota perpustakaan dapat dilakukan pada bagian anggota dan entry anggota. Di sini juga terdapat beberapa data yang diminta seperti jenis member, nomor member, nama lengkap, tempat tanggal lahir,
alamat dan sebagainya. Nah, nanti data ini diisi satu persatu. Setelah data sudah lengkap untuk diisi, selanjutnya dilakukan penyimpanan, yaitu dengan menekan tombol simpan. Nah, selanjutnya juga dapat mengunggah foto anggota. Untuk melakukan entry peminjaman pada sirkulasi, yaitu dapat dilakukan entry peminjaman dan mengentrikan nomor anggota yang terdaftar pada member number tadi, dan selanjutnya dilakukan entry peminjaman dengan pembuatan nomor barcode pada buku yang telah di-entry tadi. Selanjutnya dilakukan penyimpanan dan pencetakan slip peminjaman. Nah, selanjutnya untuk pengembalian dapat dilakukan entry barcode buku yang telah dipinjam tadi. Nah, di sini dapat dilakukan pengembalian dengan mengklik tombol simpan. Nah, di sini buku yang telah dikembalikan tadi sudah selesai. Nah, di sini dapat dilihat daftar pengembalian serta daftar peminjaman. Untuk logoutnya kita bisa logout di pojok kanan atas. Nah, selanjutnya kita menghentikan atau stop pada pada Apache dan MySQL. Nah, sekian penjelasannya. Terima kasih.